This country is very friendly for Muslim, right? Yes, Because people are really tolerant. They're not like aggressive or something. They just look. Just look. Kroasia, terbentang di sepanjang Laut Adriatik, negara dengan alam cantik ini menyimpan ragam cerita menarik, terutama tentang toleransi warga akan keberagaman. Menjadi bagian dari Yugoslavia sebelum merdeka pada 1991, membuat negara berbentuk bulan sabit ini kaya akan dinamika kehidupan multikultur dan ragam religi. Hanya ada 2% Muslim di antara 5 juta penduduk Republika Hrvatska atau lebih kenal sebagai Kroasia ini. Namun meski hidup di antara keterbatasan, para Muslim tetap dapat menjalani hidup dengan nyaman dan bahagia. Dan satu hal yang lebih menarik, para kaum Muslim mudanya pun tetap aktif untuk menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai Islami kepada sesama. Lalu seperti apa potret kehidupan Muslim di negara pecahan Yugoslavia ini? Simak dalam Jazirah Islam. Di Kroasia, konsentrasi Muslim terbesar ada di ibu kota negara, Zagreb. Zagreb adalah kota yang memanjakan mata. Bangunan kuno terhampar di seantero kota tanpa meniadakan kesan modern khas Eropa. Saya ada janji bertemu dengan 2 muslimah Kroasia, Linda dan Adaleta. Hi, How are you? Adaleta, how are you? Please don't meet you. Hi Linda, how are you? I'm fine. Dolac Market. So maybe we can check there. we can check there. Okay. Sebagai kaum minoritas, persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai Islami jamak dihadapi Muslim Kroasia. Makanan halal dan hijab sedikit di antaranya. Linda dan Adaleta akan mengajak saya melihat langsung potret keseharian mereka. Pasar Dolac menjadi tujuan pertama. Aroma, suara, dan kesibukan khas pasar langsung menyambut kami. Dolac terbilang istimewa karena menjadi satu-satunya pasar terbuka yang ada di Zagreb. Pasar yang sudah ada sejak tahun 1926 ini buka tiap hari dari jam 9 pagi hingga 3 sore, bahkan di musim dingin sekalipun. Aneka macam buah dan sayur segar terbaik terhampar menunggu para pembeli. Tidak hanya ragam barang yang ditawarkan, tempat yang bersih dan bebas bau jadi nilai tambah dari pasar ini. Jika Dolac di bagian atas menjual hasil pertanian, sisi bawah pasar menyediakan aneka protein hewani. Puluhan jajaran kios menawarkan berbagai macam daging dan olahannya. Namun sayang, tidak ada label halal terpampang. Akhirnya setelah menyusuri selasar demi selasar, kami menemukan yang dicari. Nah, di Pasar Dolac ini adalah pasar terbesar yang ada di kota Zagreb. Tapi meski demikian, tadi sudah ditunjukkan sama Linda dan Adaleta sekeliling pasar. Cuma ada satu toko yang menjual daging halal. Tapi alhamdulillahnya di sini daging yang disediakan sangat banyak. Nggak cuma daging segar, tapi juga olahan-olahan lainnya. Jika ini adalah kali pertama datang ke Pasar Dolac, pasti akan kesulitan menemukan kios halal ini karena tidak ada tanda khusus terpasang. Kita harus sangat jeli untuk mengamati satu demi satu kios karena logo halal hanya tertera pada kemasan daging saja. Daging-daging ini didatangkan dari rumah pemotongan hewan di Zagreb.
Namun karena permintaan sedikit, mereka baru akan menyembelih ternak sekali dalam beberapa minggu. Nah, jadi di Zagreb, Kroasia ini selain susah untuk menemukan makanan halal, juga sangat sulit menemukan pakaian bagi muslim, terutama muslimah ya, karena di sini tidak ada satupun toko yang menjual hijab. Jadi Linda dan Andaleta seringkali harus pergi ke Bosnia untuk mendapatkannya. Dan sekarang mereka mengajak saya berkeliling untuk melihat kondisi di kota ini. Meski deretan toko pakaian banyak bertebaran di penjuru kota Zagreb, namun tidak ada satupun toko yang menjual pakaian muslim dan hijab. Linda, Andaleta, dan muslimah lain dituntut kreatif memadukan pakaian yang ada agar tetap mengikuti mode dan sesuai syariat Islam. Nah, ini kita menemukan mirip turban ya kalau di Indonesia, tapi di sini dibuat bukan untuk wanita berhijab, tapi lebih ke style atau fashion. Seringkali mereka mencari kebutuhan akan fashion di Bosnia. Orang tua Andaleta memang berasal dari Bosnia, jadi ketika pulang kampung ia selalu menyempatkan diri untuk membeli pakaian muslim dan hijab. So, Just put inner. yeah, You usually use bandana or full? yeah, Bandana. like ninja. Ninja. Oh, you have ninja. Yeah. Nah, di toko ini kita bisa menemukan berbagai macam scarf seperti ini, tapi kebanyakan bahannya sangat tipis dan tembus pandang. Jadi sangat susah kalau dipakai untuk memakai hijab. Selain itu, harganya juga terbilang mahal dibandingkan jika harus berbelanja ke Bosnia. Linda dan Andaleta saat ini masih berstatus mahasiswi. Sebagai anak muda yang aktif, tentu Linda dan Andaleta seringkali harus bergaul dengan teman-teman non-muslim. You have any Muslim friend? As far as I know, there is no Muslim students at my year, but I really don't have any issues because of my hijab. I have friends, non-Muslims, and it's a normal friendship. This country is very friendly for Muslim, right? Yes, people are really tolerant. They're not like aggressive or something. They just look. Meski menjadi minoritas, Linda dan Andaleta tidak mengalami benturan dengan teman-temannya. Mereka tetap bisa hidup harmonis dalam keberagaman. So Linda and Andaleta have some souvenir from Indonesia. This we can open it. Since we cannot find like hijab. Thank you very much. You can try. She's so fit with this pink. Yeah. Yeah. Kesibukan kuliah tidak menghalangi Linda dan Andaleta untuk terus aktif di Zagreb Muslim Youth Club atau perkumpulan muda-mudi muslim di kota Zagreb. Bahkan Linda adalah presiden dari komunitas tersebut. Youth Club of Muslim is an association that gathers the youth of Zagreb and currently contains about 100 registered members. The board of 7 members. Selain menggagas kegiatan bagi komunitas mereka, perkumpulan muda-mudi muslim ini juga menebar kepedulian pada sesama. Salah satunya dengan membuka ruang bagi pengungsi. Tiap Ahad, mereka akan menerima para pengungsi-pengungsi dari Syria, Irak, dan Afghanistan. Sudah 4 bulan program ini dijalankan dan ada berbagai kelas tersedia. Untuk anak-anak ada kelas belajar Quran hingga pendampingan pelajaran sekolah.
Sementara untuk para ibu, ada kelas bahasa Kroasia agar mereka bisa berbaur dengan warga sekitar dan mencari pekerjaan. Alhamdulillah, menjadi berbeda ternyata tidak menghalangi muslimah muda Kroasia untuk mengekspresikan diri. Mereka justru menyulut semangat untuk terus berbagi kebaikan.